فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa sifat-sifat penting yang padanya ahlul bid'ah terang-terang menyelisih ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itulah seorang sunni, terkhusus lagi talibul ilm, untuk betul-betul memahaminya dengan baik berdasarkan dalil, dan juga memahami bagaimana mematahkan syubhat-syubhat yang didatangkan oleh ahlul bid'ah seputar sifat tersebut. Sifat yang pertama apa yang kita bahas di sini? Indah syabib yang telah kita lewati, yaitu sifat al-ulu. Sifat al-ulu yang diselisih pun oleh al-bidah, yaitu berkaitan dengan ulu jenis apa? Ismail. Ulu dzat. Adapun ulu sifat yang melingkupi uluwul qadar wal qahr, itu tidak ada yang menyelisihinya. Nah, sifat ulu ini masuk kategori sifat dzatiyah atau fi'liyah inda Hudzaifah. Sifat dzatiyah. Kemudian setelah membahas sifat ulu, dalil-dalilnya dan beberapa hal yang terkait dengannya seperti syubhat tentang permasalahan al-jihah. Ini kaitannya dengan pembahasan ulu. Tentang perkara al-jihah ini harus kita bisa menjawab syubhat seputarnya. Nah, sifat kedua yaitu tentang apa? Kasyfi. Tentang istiwa. Nah, tentang istiwa. Ini sangat erat kaitannya dengan al-ulu. Hanya saja untuk sifat istiwa alal arsh, nah, ini kategorinya masuk sifat dzatiyah atau fi'liyah? Sifat fi'liyah. Karena apa? Terkait dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, di mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk istiwa setelah apa? Setelah penciptaan langit-langit dan bumi, untuk istiwa di atas arsy. Dan sifat istiwa merupakan salah satu dalil tentang sifat ulu. Nah, dan setelah itu, karena tetap sifat istiwa alal arsy, berarti kita harus tahu mana arsy itu apa. Dan yang terkait dengan arsy juga kursi, itu kita harus tahu apa. Nah, kemudian sifat yang ketiga, sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah ini, nah,
juga sangat erat kaitannya, karena biasa dibentur-benturkan oleh ahli bidah antara sifat ma'iyah dengan sifat ulu dan istiwa. Makanya harus diketahui bahwasanya ma'iyah terbagi jadi dua, ammah dan khasah. Kemudian juga ma'iyah tidak melazimkan ikhtilat, tidak melazimkan harus bersama-sama dalam satu tempat. Nah, ma'iyah itu sendiri masuk zatiyah atau fi'liyah? Alif. Terbagi jadi dua. Kalau ma'iyah ammah maka masuk kategori sifat zatiyah. Nah, kalau ma'iyah khasah maka masuknya pada sifat fi'liyah. Baik, sekarang kita masuk pada sifat yang keempat berarti. Al-babu tsalits asyar fi nuzulillahi ila sama'id dunya. Bab yang ke-13 menjelaskan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Juga di antara sifat yang ahli bidah sangat keras menentangnya. Padahal telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas dan gamblang bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Dan sifat ini termasuk kategori sifat fi'liyah, karena terkait dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kehendak. Jadi kehendak Allah tabaraka wa taala. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya hina yamqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa'u'tiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Dalam sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, berarti menempati peringkat sangat kuat dari peringkat-peringkat hadis yang sahih, karena bersepakat padanya Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku maka akan aku berikan. Dan siapa saja yang memohon ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Nah, hadis ini sangat jelas menetapkan sifat nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Nah, dan sebagaimana sifat-sifat tsubutiyah yang lain. Ya. Sifat tsubutiyah itu maksudnya apa? Jangan sampai kita lupa istilah ini. Maksudnya apa? Sifat tsubutiyah. Ukasha. Taib, itu diingat. Sifat tsubutiyah itu sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tetapnya ini berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Lawan dari sifat tsubutiyah adalah sifat manfiyah, yaitu sifat yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Peniadaan ini juga harus dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sifat nuzul termasuk apa? Sifat tsubutiyah kita tetapkan berdasarkan dalil dari As-Sunnah, bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Nah, telah kita lewati dulu dalam kaidah, kapan saja kita menetapkan suatu sifat, maka apa? Kita tetapkan sesuai dengan hakikatnya, dan harus menjauhi 4 perkara. Apa itu yang harus kita jauhi ketika menetapkan suatu sifat?
Muhammad Aceh. Tutup kitabnya, tidak buka-buka depan. Nah, ahsanta. Tapi dipercepat lagi besok. Ya, loadingnya yang lebih cepat. Nah, harus menjauhi 4 hal, yaitu apa tadi? Tahrif. Yang pertama, yang kedua harus menjauhi ta'til. Yang ketiga harus menjauhi apa? Takyif. Tidak boleh kita membagaimanakan. Dan yang keempat harus menjauhi apa? Tamtsil. Semuanya pakai ta. Nah, maka diingat-ingat. Tahrif, ta'til, takyif, tamtsil. Ini harus kita jauhi ketika kita menetapkan suatu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kapan saja muncul dalam benak kita penggambaran, kita mendengar sifat turun, kemudian langsung turun, atau ada di benak kita penggambaran seperti turunnya makhluk dari atas ke bawah, yang berkonsekuensi bagian atas berarti kosong. Ini kan turunnya makhluk, ya tidak? Kita turun dari atas ke bawah, berarti bagian atas yang kita tinggalkan kosong, ya tidak? Ini kalau turunnya makhluk. Juga ketika turun kita dari atas ke bawah, berarti melazimkan kita di bawah sesuatu yang di atas kita. Ini kalau turunnya makhluk. Kapan saja ada penggambaran seperti ini ketika kita mempelajari sifat nuzul ini, maka harus diusir jauh-jauh. Karena di situ, dia telah terjatuh dalam apa? Takyif, demikian pula tamtsil, membagaimanakan dan menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Harus harus diusir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena apa? Itu penggambaran-penggambaran yang dimunculkan oleh syaitan. Ini penting, akhwan. Tayyib, untuk diingat kembali ketika seorang menetapkan suatu sifat dari sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Kenapa? Karena sifat dari sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Qala wa qad rawa hadzal hadits 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwu 28 nafsan min as-sahabati radhiyallahu anhum. Dan telah meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 28. Berapa 28? Indah Zakaria Shagir. Nah, 28 sahabat. Berarti termasuk di antara hadis yang mutawatir. Wa tafaqa ahlu sunnati ala talaqqi dzalika bil qabul, dan ahli sunnah telah bersepakat untuk menerima hadis tersebut. Ya, tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan ahli sunnah. Tidak ada yang menolak hadis tersebut dari kalangan ahli sunnah. Yang ada, seandainya menolak, maka bukan dari kalangan ahli sunnah. Taib. Berarti dari sisi dalil tentang tetapnya sifat nuzul tidak ada keraguan sedikit pun. Perkara berikutnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa nuzuluhu taala ila sama'i dunya min sifatihi al-fi'liyah allati tata'allaqu bi masyiatihi wa hikmatihi, wa huwa nuzulun haqiqiyyun yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Dan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu termasuk di antara sifat-sifat fi'liyah yang terkait dengan masyiah dan hikmah, terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaan Allah. Dan sifat turun ini adalah turun yang hakiki, bukan sekedar kiasan, bukan sekedar gaya bahasa atau majas, tapi turun yang hakiki. Cuman turun tersebut yaliqu bijalalihi 'azamatihi, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Tidak seperti turunnya makhluk. Nah,
Sehingga kapan saja kita menggambarkan turun kok seperti turunnya makhluk, maka kita telah salah. Qala wa la yasihu tahrifu ma'nahu ila nuzuli amrih aw rahmatihi aw malakin min malaikatihi fa inna hadza batilun liwujub. Dan tidak benar memalingkan makna turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ini pada makna turunnya perintah Allah. Tidak benar. Atau dimaknakan dengan turunnya rahmat Allah, atau turunnya malaikat dari malaikat-malaikat Allah. Ini semuanya adalah batil dari beberapa sisi. Naam, batil dengan sebab hal-hal sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, annahu khilafu zahiril hadits. Yang pertama karena menyelisih zahir dari hadis. Karena dalam hadis yang zilu rabbuna ila sama'id dunya. Ya, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam adhafa an-nuzula ila Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut mengidhafahkan turun itu kepada Allah. Berarti yang turun itu Allah. Wal asul anna syai'a innama yudhafu ila man waqa'a minhu aw qama bihi. Dan asalnya dalam suatu ungkapan bahwasanya perkara itu hanyalah diidhafahkan kepada yang terjadi darinya hal itu, atau yang perkara tersebut ada padanya. Ini man waqa'a minhu aw qama bihi. Seperti dalam hadis ini, yang zilu rabbuna, berarti diidhafahkan an-nuzul, yang itu merupakan fi'lullah, perbuatan Allah, ya, kepada Allah. Dan nuzul itu memang Allah Subhanahu wa taala yang yang melakukannya. Fa'idha surifa ila ghairihi kana dzalika tahrifan yukhaliful asla. Sehingga apabila dipalingkan kepada selain hal ini, ya, kepada selain sesuatu yang dia diidhafahkan padanya, maka itu adalah tahrif, ya, penyimpangan makna yang menyelisih hukum asal. Ini jawaban pertama, jelas. Allah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini yang zilu rabbuna, kok dimaknakan yang zilu amru rabbina? Ya, ini salah. Atau yang zilu rahmatu amrina, rahmatu rabbina misalnya. Ini tidak benar. Jawaban kedua, atsani ana tafsirahu bidzalika yaqtadi an yakuna fil kalami syai'un mahdhuf wal aslu adamul hadzf. Dan ini jelas sebagaimana contoh tadi. Yaitu bahwasanya menafsirkan turunnya Allah ke langit dunia dengan turunnya perintah Allah atau turunnya rahmat Allah. Berarti kan berkonsekuensi dalam kalam tersebut ada sesuatu yang dibuang, ya tidak? Dan hukum asal kan tidak ada sesuatu yang dibuang. Allah mengatakan atau Rasulullah mengatakan di sini yang zilu rabbuna. Kok orang itu memaknakan yang zilu rahmatu rabbina? Berarti ada sesuatu yang mahdhuf yang mereka datangkan. Atsalits anna nuzula amrihi aw rahmatihi la yakhtassu bihadzal juz'i minal lail. Bal amruhu wa rahmatuhu yanzilani kulla waqtin. Jawaban yang ketiga, bahwasanya turunnya perintah Allah dan atau turunnya rahmat Allah itu tidak khusus pada bagian dari malam ini saja, yaitu sepertiga malam yang terakhir tok. Bahkan perintah dan rahmat Allah keduanya senantiasa turun di setiap waktu. Kita senantiasa butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Fa in qil al muradu nuzulu amrin khassin wa rahmatin khassatin
wa hadza la yalzamu an yakuna kulla waqtin. Kemudian apabila dikatakan yang dimaksud adalah turunnya perintah yang khusus atau rahmat yang khusus, dan ini tidak melazimkan untuk turun di setiap waktu. Bagaimana menjawabnya? Fal jawab annahu law furida sihhatu hadza taqdiri wa ta'wil fa innal haditha yadullu ala anna muntaha nuzuli hadza syai' huwa as-sama'id dunya wa ayyu fa'idatin lana fi nuzuli rahmatin ila sama'id dunya hatta yukhbirana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anha. Ini jawaban seorang alim ya. Kita butuh mencontoh dalam menjawab. Nah, mereka ngeyel ketika kita jawab dengan jawaban ketiga tadi. Kalian mengatakan turunnya perintah Allah atau turunnya rahmat Allah. Nah, jawabannya apa? Kita jawab, nah, turunnya rahmat tidaklah khusus sepertiga malam terakhir saja. Bahkan rahmat itu turun setiap waktu. Mereka ngeles lagi, mereka bantah. Yang kami maksudkan adalah turunnya perintah yang khusus, turunnya rahmat yang khusus. Nah, ini kan tidak setiap waktu. Maka kita jawab, nah, seandainya benar yang kalian katakan itu, takwil yang kalian ungkapkan, taruhlah itu benar, maka sungguhnya hadis menunjukkan bahwasanya akhir dari turunnya perkara yang kalian sebutkan itu hanya sampai di mana? Sampai di langit dunia. Karena dalam hadis yang zinu rabbuna ila sama'id dunia, berarti rahmat Allah itu hanya turun sampai ke langit dunia tok. Perintah Allah hanya turun berhenti sampai di langit dunia tok. Terus apa faedah bagi kita makhluk yang ada di muka bumi? Nah, terkait turunnya rahmat yang hanya sampai ke langit dunia sehingga Nabi SAW mengkhabarkan tentangnya. Padahal kita berada di muka bumi, senantiasa butuh kepada rahmat Allah untuk mencapai kita. Nah, ini sehingga mereka tidak berkutik. Nah, daripada semua alasan mereka bisa terbantahkan. Demikianlah kebatilan, akhwan, tidak memiliki pegangan. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan yang menjadi pegangan, menjadi alasan semua ahli batil dari orang-orang kufar wal musyrikin, demikian pula orang munafikin, ahli bid'ah wal ahwa, yaitu apa? Kamathalil ankabut ittakhadat baitah, seperti laba-laba yang membuat rumahnya. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Nah, selemah-lemah rumah ya rumahnya ankabut, rumahnya apa? Laba-laba. Demikian pula syubhat ahli bidah itu selemah-lemah bidah. Cuman itu bagi orang yang kuat, bagi orang yang memiliki ilmu. Sebagaimana rumah laba-laba itu, akhwan, berkaitan dengan apa? Rumah laba-laba tadi. Walaupun dia itu selemah-lemah rumah, tapi tetap ada kalau makhluk yang lemah ya bisa apa? Terperangkap di rumah itu. Ya tidak? Nyamuk terperangkap di situ, lemah. Tayyib. Kemudian lalat-lalat kecil terperangkap di rumah laba-laba. Walaupun itu lemah. Makanya, akhwan, syubhat selemah apapun, kalau kita lemah dari sisi ilmu, lemah dari sisi hidayah, ya tetap bisa terperangkap. Maka jangan merasa aman. Sehingga di sini butuh ilmu. Naam, butuh ilmu. Apalagi terkait dengan pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang syubhat-syubhat padanya, akhwan, tergolong syubhat-syubhat yang apa? Yang mematikan. Ar-rabi', jawaban yang keempat, annal haditha dalla ala anna alladhi yanzilu yaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Bahwasanya hadis menunjukkan bahwasanya yang turun ini mengatakan
siapa yang mau berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang mau meminta kepadaku maka akan aku beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Tentunya yang berani untuk mengatakan seperti ini siapa? Ubadah. Yang berani mengatakan seperti ini siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja, ya tidak? Makhluk mana berani? Naam. Wala yumkinu an yaqula dzalika ahadun siwallahi subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin untuk mengatakan yang demikian ini satu pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang akan mengatakan seperti itu. Bagaimana rahmat mengatakan seperti itu? Atau naam, perintah dari perintah Allah mengatakan seperti itu. Nah ini. Jadi ini 4 sisi ikhwan yang menunjukkan bahwasanya turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia adalah turun yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan yang dimaksud turunnya rahmat atau turunnya nikmat atau turunnya perintah. 4 poin ini diingat-ingat. Berarti kesimpulannya yang pertama, kalau ditakwilkan kepada selain makna yang kita tetapkan tadi, yaitu turun yang hakiki ke langit dunia, nah, yang sesuai dengan keagungan Allah. Kalau dimaknakan dengan selain ini, maka kita jawab dengan 4 hal tadi. Misalnya ditakwilkan, oh itu maksudnya turunnya rahmat, kita katakan itu menyelisih zahir hadis. Yang kedua, penafsirannya seperti itu melazimkan adanya kalimat yang dihilangkan, padahal asalnya tidak ada kalimat yang hilang. Yang ketiga, kalau ditafsirkan turunnya rahmat, berarti rahmat itu hanya turun di sepertiga malam terakhir, dan ini sesuatu yang batil karena rahmat Allah senantiasa turun di setiap waktu. Kemudian yang keempat, nah, bahwasanya hadis menunjukkan bahwasanya jelas yang turun itu Allah. Kenapa? Karena dalam hadis itu dikatakan bahwasanya zat yang turun itu berkata man yad'uni fa astajibalah, dan seterusnya. Baik. Kemudian terkait sifat turun, di sana ada beberapa hal akhwan yang dimunculkan oleh ahli kalam, ahli bidah. Pertanyaan-pertanyaan untuk apa? Untuk membingungkan mereka-mereka yang tidak kokoh dalam memahami permasalahan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya tadi, apakah ketika Allah turun, nah, melazimkan bahwasanya arsy itu kosong? Ataukah ketika Allah turun melazimkan bahwasanya ada sesuatu berarti yang di atas Allah Subhanahu wa taala? Maka kita jawab, nah, tidak ada kelaziman yang demikian. Kita menetapkan sifat turun bagi Allah sekaligus menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa tinggi di atas para makhluk, karena sifat ulu, sifat dzatiyah tidak mungkin terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa tinggi di atas semua makhluknya. Tapi juga disifati dengan turun di setiap sepertiga malam terakhir. Cukup kita beriman seperti itu. Nah, dan itu mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah turun bersamaan dengan tetap tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar dan melihat. Kalau seorang terus bertanya dihantui kebingungan, maka berhenti. Nah, segera hentikan dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amantu billah. Ya, minta perlindungan pada Allah dari syaitan, dari bisikan-bisikannya, kemudian mengatakan amantu billah, aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan falyasta'id billahi walyantahi. Mintalah perlindungan pada Allah dan berhentilah kapan saja ada waswas dimunculkan oleh syaitan. Kemudian juga pertanyaan yang sering dilontarkan, bukankah kita dapati di dunia ini perbedaan waktu?
Sekarang di negeri kita sepertiga malam terakhir. Di negeri bagian barat kita belum. Berarti kita keluar dari sepertiga malam terakhir, negeri bagian barat kita masuk ke sepertiga malam terakhir berikutnya. Berarti melazimkan Allah senantiasa turun. Ini kalau apa? Logika dengan penyamaan turun yang ada pada makhluk. Maka kita katakan, nah, tentang kaifiyah yang demikian itu, nah, kita tidak mengilmuinya. Yang penting kita apa? Kita menetapkan sifat turun tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan hakikat kaifiyahnya kepada Allah. Nah, sehingga kita berhenti demikian. Kemudian berkaitan dengan sifat turun ini, yang paling penting bagi kita setelah mengimaninya, ikhwan, mengimani sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, yang paling penting setelah itu adalah apa? Kita betul-betul memanfaatkan waktu turunnya Allah tersebut. Kenapa? Karena Allah turun ke langit dunia dan menawarkan dengan penawaran yang luar biasa. Penawaran luar biasa. Menawarkan, man yad'uni fa astajibalah. Yang berdoa siapa? Yang mau berdoa pada waktu tersebut aku akan kabulkan. Maka jangan lupakan, naam, jangan sia-siakan penawaran tersebut. Berdoa, jangan hanya digunakan untuk tidur. Sudah dibangunkan pindah tempat tidur lagi. Bangun, wudu, naam, usir lasat kantuk, naam, salat, mohon pada Allah, angkat tangannya, minta. Karena Allah katakan, man yas'aluni fa'utiya, siapa yang mau meminta kepadaku aku akan beri. Minta pada Allah sebanyak-banyaknya. Demikian pula yang sangat penting untuk kita minta, disebutkan secara khusus di sini, man yastaghfiruni fa'aghfirullah, yang memohon ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Maka mintalah ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupakan itu. Ini yang paling terpenting setelah kita mengimani tetapnya sifat nuzul tersebut, dengan memanfaatkan dan memakmurkan waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala tadi di sepertiga malam yang terakhir. Terjadi beberapa perbedaan dalam riwayat, akhwan, tentang turunnya Allah ke langit dunia ini, dan riwayat yang paling kuat adalah bahwasanya turunnya tersebut hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika apa? Tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maka ini yang dipegang. Na'am, barakallahu fikum, nasallallahu at-taufiq was sadad. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.